Seperti apa pergerakan net worth kami di tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024? Kami akan bahas di video kali ini. Hai guys, welcome back to channel podcast Samuel dan Claudia. Gue Samuel dan ini istri gue Claudia. Kami pasangan suami istri kantoran dalam perjalanan memaknai financial independence. Di channel ini kalian akan temukan video-video seputar karir, keuangan, adulting, dan topik-topik menarik lainnya. Jadi kalau kalian suka dengan apa yang kalian tonton hari ini, jangan lupa untuk subscribe, komen di bawah, dan juga share video ini untuk support terus channel kami. Live update sudah ada videonya. Net worth, ya minggu lalu. Net worth update. Nah ini kami mau ceritakan ke kalian seperti apa pergerakan net worth atau kekayaan bersih kami di tahun berjalan ya, di tahun berjalan 2025 ini karena belum tutup buku ya pada saat video ini dibuat. Seperti yang sudah kita rasain bareng-bareng, tahun 2025 ini cukup challenging in terms of ekonomi karena ya di domestik ada perubahan administratif ya, ada presiden baru, ada kabinet baru, mungkin ada adjustment baru lagi. Ya, Masih gitu deh, penyesuaian gitu ya? masih penyesuaian, berat. Terus dari segi global juga sama, masih banyak dampak perang dari Ukraina Rusia. Terus juga kita tahu di global juga banyak perubahan-perubahan kepemimpinan ya. Ya, ada trade war juga ya. Ada Tarif war dari Trump. Cina dengan US, dua raksasa ekonomi. Jadi secara global itu juga challenging ya. Dan isu-isu yang banyak kita dengar belakangan itu negara-negara mulai bersikap lebih tertutup terhadap ya baik itu turis ataupun imigran ya. Karena mungkin secara domestik mereka ngerasa ini aja untuk orang warga negara aja berat. Jadi udahlah gitu, kita barisin dulu buat kita sendiri dulu, baru mungkin kalau mau ada orang masuk itu urusan kedua, ketiga, keempat gitu. Jadi memang fenomena ini bukan cuma di Indonesia aja tapi di global. Untuk itu secara portfolio pun saya rasa ada hal-hal yang terefleksikan juga ketika kita bicara portfolio. Artinya tahun ini kami sebagai investor retail kepinginnya cari yang lebih stabil, kepinginnya cari yang lebih pasti, tidak terlalu punya appetite untuk ambil instrumen-instrumen yang lebih high risk, yang lebih shiny new thing gitu ya. Jadi lebih ke apa yang udah tested dan true, dan itu yang mungkin akan teman-teman lihat ketika nanti kami share di mana-mana saja portfolio yang mengalami kenaikan, mana yang mengalami penurunan. Sama juga tahun ini sih ya, karena again kondisi ekonomi domestik yang lagi berat juga, kami juga akhirnya mencoba untuk lebih fokus diversifikasi ke aset luar negeri ya. Ya again ini hanya diversifikasi aset, bukan berarti kita akan leave Indonesia segera gitu ya, enggak gitu ya. Cuman ini sekedar diversifikasi aja. Ya, aset kelas yang pertama yaitu deposito dan tabungan. Jadi ada peningkatan sekitar 11%. Jadi persen-persen yang kami sebutkan ini adalah perbandingan year on year di aset kelas yang sama ya. Ini kami tidak sedang bicara persentase dari terhadap total net worth, tapi kami sedang membandingkan aset kelas yang sama di tahun lalu dan tahun ini increment-nya berapa. Nah, increment ini bisa terjadi karena memang terjadi kenaikan nilai pada aset kelas tersebut, atau ya memang karena kami menambah porsi kami di instrumen tersebut ya. Yang pertama yang kami mau bahas adalah deposito dan tabungan. Jadi seperti teman-teman tahu, kami nasabah lama deposito BPR Baik Komunal masih berlanjut, kami masih pegang dari tahun-tahun lalu. Ya, dan di tahun ini kami menambah tabungan di Maybank Premier karena ada promo miles. Jadi ada promo dapat Krisflyer miles di Maybank Premier waktu itu. Jadi kami memang naruh dana sebagai langsung jadi nasabah privilege di situ, yang mengakibatkan aset kelas ini, deposito dan tabungan ini meningkat sekitar 11% dibandingkan tahun lalu. Karena kami mau ke Jerman tahun depan, jadi nanti rencananya Hana libur sekolah summer agak panjang. Kami mau coba pergi ke Jerman untuk nyobain salah satu negara yang menurut kami menarik tapi belum pernah kami kunjungin bareng-bareng sama Hana. Ini tetap semangatnya mau travel tapi dengan hemat ya. Jadi kita coba ngumpulin dari Krisflyer ini nih. Jadi tinggal ngeredeem mileage-nya aja. Ya. Yang kedua adalah aset kelas emas. Nah, aset kelas emas ini memang luar biasa tahun ini ya. Karena kami pun memang menambah, tapi tidak terlalu banyak sebenarnya yang ditambah.
Cuman kenaikan value-nya keseluruhannya sampai 95%. Jadi dibandingkan tahun lalu, di bulan Desember tahun lalu, nilai valuasi aset kelas emas kami mencapai 95%, Hampir double ya. hampir double, karena ya memang tahun ini seperti teman-teman tahu, ini jadi aset kelas yang lumayan primadona, banyak yang beli, banyak yang rush, beli emas, banyak yang latah. Ya kami nggak jual tahun ini, mau jual tapi ya bingung mau buat apa juga, cash-nya kalau udah dijual, jadi ya kami tetap keep dan thanks to that, ya di Desember ini kami melihat kenaikan sampai 95%, jadi hampir double tadi. Ini emas juga sebenarnya kami, apa ya, bukan instrumen investasi yang secara aktif kami tambahin gitu, bukannya kalau, "Oh uang lebih beli emas sih," enggak. Sebenarnya ini juga emas, sebagai lulusan emas yang kami beli itu udah lama banget ya, tahun 2014, 2015 belinya waktu itu, dan kagetnya harga per gramnya itu udah berapa kali lipat ya, 4 kali lipat bahkan ya Kayaknya kenaikan iya harganya. segituan. Iya, jadi dulunya mungkin dengan harga yang sama dapat 100 gram, sekarang cuma dapat 50 gram bahkan kurang gitu ya, gitu. Iya, berapa tuh nambahnya ya, gitulah ya, pokoknya nambah banyak dan kaget juga. Karena sebenarnya ya itu tadi, kita nggak terlalu big fans of gold, jadi cuman ya udah diversifikasi aja. Ternyata setelah dipantau lumayan juga. Aset kelas yang ketiga adalah obligasi dan RDPU. Nah, obligasi dan RDPU ini ya tadi, jadi salah satu aset yang kami tambah, tahun ini peningkatannya sekitar 17% dibandingkan tahun lalu. Kalau tahun lalu default-nya adalah kami kalau ada uang lebih itu kami belikan deposito. Nah, tahun ini kami ke RDPU. Karena RDPU ini pertimbangan aku, lock period-nya itu nggak ada gitu kan. Ketika kita beli, ya tunggu sampai reksadananya mature, jadi udah kebeli, udah ada statement-nya di account kita. Nah itu mau sebulan setelahnya dijual atau 2 minggu setelahnya dijual juga bisa gitu ya kalau tiba-tiba butuh. Dan karena reksadana bukan objek pajak juga, jadi return yang didapatkan dari kenaikan nilai aktiva bersihnya, itu adalah return yang kalian akan dapatkan gitu. Jadi memang kami, stay liquid gitu, spirit-nya tuh tahun ini cash is king, stay liquid, dan jadinya ya main aman, jadinya memang si RDPU ini porsinya meningkat. Kalau ditanya RDPU-nya yang mana aja, oh ya sorry, ini RDPU ini termasuk obligasi pemerintah, termasuk ya FR, ORI, semua yang udah kami punya dari tahun-tahun lalu ya. Jadi bukan hanya tahun ini, cuman memang porsinya menambah di tahun ini. Kalau ditanya kami beli produk apa aja, itu kami tidak akan sebutkan di sini karena tidak mau meng-endorse, produk manapun, tapi basically ya kami lihat yang kenaikannya stabil ya. Jadi kami lihat kenaikannya stabil 5%, 6% tahun ke tahun dan ya kami pilih, kayaknya kalian juga tahulah kami pilih produk yang mana gitu. Aset kelas berikutnya adalah reksadana saham. Reksadana saham ini tadinya jadi primadona kami di tahun 2020-an ketika kami baru belajar investasi, baru belajar index fund investing dan mau mencicil punya saham gitu ya. Tapi pada kenyataannya kami lihat ternyata berbeda indeks investing di Indonesia dan di Amerika Serikat. Di sini indeks investing bisa dipolitisir, bisa masuk saham-saham yang sebenarnya value-nya belum layak, dan akhirnya menggerus nilai indeks secara keseluruhan, itu kami lihat terjadi. Jadi sebenarnya selama ini kami nunggu momen gitu ya, kapan nih bisa cairin si IDX 30, LQ45 yang sudah kadung kami beli. Nah, ada momen di bulan November kemarin, November akhir kemarin, setelah Menkeu yang baru masuk, nggak tahu kenapa ya, tiba-tiba ijo nih gitu, setelah bertahun-tahun merah dan mendekati ijo, mendekati balik modal, cuman kan masa kita jual balik modal, udah taruh di situ berapa tahun tuh, 4, 5 tahun, akhirnya naik tuh sekitar 2, 3%, 3% ya. ya udah aku jual sebagian. Aku jual sebagian, aku distribusikan ke aset kelas yang lain, akhirnya jadinya si reksadana saham yang kami miliki, ini sekarang Turun 20. turun sekitar 20% dari porsi tahun lalu. Nah, itu kami kurangin sekitar 20% dan kami alokasikan ke tempat-tempat lain. Mungkin ya tadi ya, makanya ke-reflect di reksadana pasar uang dan aset kelas lain yang jumlahnya bertambah. Next, salah satu investment yang tadi kita udah mention di awal, yang mau dikencengin tahun ini adalah saham luar negeri. Lebih spesifiknya lagi adalah saham Amerika Serikat. Nah, silakan waktu dan tempat. Jadi saham luar negeri ini kami fokusin ke S&P 500 dan kami sistemnya beli nyicil. Jadi, tukerin dolarnya dulu, nanti kalau
sudah ada, sudah cair di rekening dana nasabahnya. Jadi tiap bulan kami cicil ya sekian lah gitu dari dana yang sudah dibudgetkan tadi. Tujuannya apa? Tujuannya untuk diversifikasi dan melihat tren S&P 500 yang juga tetap bertumbuh di tengah-tengah ekonomi yang juga nggak stabil, tapi tetap bisa menghasilkan growth, dan juga melihat nature dari bursa saham di Amerika Serikat yang memang merit based gitu ya, lebih fair. Kami ya ada ketertarikan juga untuk diversifikasi ke sana. Dan berikutnya investasi yang increase-nya paling banyak setelah tadi ya emas itu value-nya kan tadi hampir double. Nah ini juga kenaikannya 84%, hampir 80%, hampir double yaitu dari saham lokal ya. Nah ini juga kemarin kenapa kita memutuskan untuk lebih fokus ke saham, karena setelah mengobservasi dan mempelajari beberapa tahun terakhir, sekarang jadi lebih pede, jadi lebih confident untuk pilih saham yang seperti apa. Dan juga ini sebenarnya salah satu instrumen yang bisa menghasilkan pendapatan tetap ya. Jadi mungkin saya bisa jelasin nih ini kenapa akhirnya kita lebih pilih saham dan saham kayak gimana. Iya, pendekatan barunya adalah dividend yield investing. Ini artinya kita beli saham-saham yang setiap tahunnya ada pola rutin membagikan dividen. Kalau bisa 2 kali bagi dalam setahun gitu. Nah, yang kami kejar adalah total 7% dari dividen saja tiap tahun. Syukur-syukur kalau dapat saham yang under value, jadi kami bisa expect kenaikan value dari harga sahamnya juga. Ya, tujuannya buat apa? Kenapa dividend yield investing? Karena kami tetap merasa di masa-masa post retire early ini punya cash flow itu adalah hal yang sangat penting. Jangan sampai kami nggak ada cash flow, dan cash flow itu ya bisa diciptakan salah satunya lewat kami pegang saham-saham yang dividen yield-nya baik gitu ya. Memang beberapa dari saham yang kami beli sifatnya tidak terlalu liquid, artinya tidak tidak seksi dan tidak banyak yang men-trading-kan. Jadi cuman nggak apa-apa gitu, kami pikir ya ini memang kami mau keep it for the long run, kami mau coba keep it for at least 5-10 years dan mau cicil tambah terus. Jadi memang goalnya seperti itu, untuk men-generate cash flow lewat saham-saham yang high yield dividend. Yang berikutnya adalah ETF yang kami keep untuk HANA, Pendidikan. dana pendidikan HANA. Ini juga memang judulnya dana pendidikan HANA ya, tapi secara praktek karena melihat performance-nya juga beda-beda tipis dengan IDX 30 karena isinya sama. Jadi kami juga tidak hanya mengandalkan ini untuk dana pendidikan, artinya kami masih punya aset kelas lain, cuman memang rekening ini tuh terlanjur kami pisahkan gitu untuk menabung mencicil si IDX 30 berupa ETF ini secara berkala. Nah, ini pergerakannya cuma 7% dari tahun lalu, ya which is sebenarnya masuk akal, 8%, ya 7 lebih, 7 gede ya, 8%, which is sebenarnya oke juga kalau hitung setahun, tapi harusnya bisa lebih maksimal ya, karena kan ini isinya saham dan harusnya dengan resiko yang lebih tinggi kita bisa dapetin return yang lebih tinggi juga, tapi itu belum terjadi, kita belum lihat terjadi. Jadi we will see whether we want to keep this fund atau kita juga akan spin ke tempat lain yang mungkin lebih menjanjikan. Instrumen investasi terakhir yang kami mau sharing hari ini yang tahun lalu nggak ada, tahun ini ada adalah mata uang asing. Jadi kami simpan mata uang asing dalam bentuk tunai. Tahun lalu sebenarnya juga ada sih, tahun-tahun sebelumnya juga ada, tapi lebih ke karena ya udah kita jalan-jalan, terus ada sisa, ya udah itu yang kita pegang, nggak diputar balik ke rupiah. Nah tapi tahun ini again karena kondisi ekonomi yang agak mengkhawatirkan, kami memutuskan untuk pegang mata uang asing yang cukup stabil, ya cukup kuat. Ya again ini hanya diversifikasi ya, just case. Tapi tahun ini cukup banyak ke situ juga, in case of anything gitu ya. Jadi ya udah, ada pegangan gitu ya untuk beberapa waktu. Tapi ya sebenarnya angkanya dibilang banyak juga enggak, ya nggak sampai yang kita buka tabungan khusus untuk mata uang tersebut, ya udah di save deposit box aja. Kalau misalkan, di ngomongin big chunks-nya itu masih di saham ya, kita ya masih di saham dan terus di reksadana saham yang terbesar, Optu. Bottom line dari portfolio kami tahun ini masih ada growth sekitar 12% in total. Tidak semuanya karena kenaikan aset kelas, ya karena kami nambah juga nabung gitu ya. Jadi kalau dibilang, "Wah, kok Sam apa rahasianya bisa naik 12%?" Kerja, kerja dan kerja gitu, kerja dan ditabung, hasil hasil kerjanya. Jadi, kami bukan yang, wah lewat trading atau apa gitu ya, belum nyampe sana ilmunya. Tapi growth 12% ini aku bisa rasakan sih kayaknya attributed from, ya udah kami live below our means, we stay invested, we keep our discipline to add up to our nest egg, dan growth-nya
rasa ya kebanyakan dari situ juga. Ya, jadi apa nih yang bisa dipetik dari video kali ini? Hikmahnya tahun 2025 adalah tahun yang hold ya, on hold buat semua orang gitu. Buat banyak orang termasuk kami, masih tahun wait and see. Jadi teman-teman bisa lihat kayaknya karakter portfolionya, main aman, which is kayaknya banyak yang lakukan juga di tahun ini. Mudah-mudahan di tahun depan pertumbuhan ekonomi bisa lebih agresif, bisa lebih kencang lagi, supaya kita bisa ngalirin aset-aset kita juga ke aset kelas yang lebih high yield, dan lebih exciting lagi, dan semoga 2026 jadi tahun yang lebih baik buat kita semua. Amin. Oke, thank you so much for watching. Seperti itulah kira-kira network allocation growth kami, update kami. Bagaimana dengan aset investasi kalian? Apakah ada yang mengalami pertumbuhan, perpindahan, atau kerugian di tahun 2025? Silahkan cerita ya di kolom komentar di bawah. Thank you guys for watching and see you guys in the next video. Bye!